Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini berisi tentang analisis isu manajemen ASN di unit kerja. Ini merupakan tugas individu agenda ketiga Latsar CPNS Kemenak tahun 2025. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan profil saya sebagai peserta. Nama saya Efri Dayanti, saya berasal dari instansi Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal dengan unit kerja Man 4 Mandailing Natal. Jabatan saya sebagai guru ahli pertama guru bimbingan konseling. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Kemenak tahun 2025 Angkatan 8 Kelompok 2 yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Medan. Baik, bagian yang pertama yaitu identifikasi isu. Untuk identifikasi isu, saya mengambil 3 isu yang ada di unit kerja saya, yaitu yang pertama, pelayanan BK yang bersifat hukuman bukan pendampingan. Isu yang kedua, belum optimalnya pelayanan konseling individu dan kelompok. Lalu isu yang ketiga, tidak adanya fasilitas ruang BK yang memadai. Selanjutnya, untuk data yang saya temukan di lapangan, yaitu isu yang pertama, yakni pelayanan BK yang bersifat hukuman bukan pendampingan. Kondisi saat ini yang saya temukan yaitu saat ada siswa yang tidak disiplin seperti datang terlambat ke sekolah, guru BK diarahkan untuk mencatat nama siswa dan memberi sanksi kepada siswa. Sedangkan kondisi yang diharapkan yaitu peran guru BK adalah sebagai pembimbing, bukan hanya sebagai pemberi sanksi. Guru BK seharusnya melakukan pendekatan yang lebih mendidik, seperti melakukan konseling untuk mencari tahu alasan keterlambatan dan membantu siswa memperbaiki kebiasaannya. Lalu untuk isu yang kedua yaitu belum optimalnya pelayanan konseling individu dan kelompok. Kondisi saat ini yang saya temukan yaitu sampai saat ini belum pernah diadakan konseling individu maupun kelompok untuk mengatasi permasalahan siswa. Tidak adanya ruang dan waktu yang nyaman untuk mengadakan konseling. Sedangkan kondisi yang diharapkan adalah seharusnya konseling menjadi kegiatan rutin sebagai bentuk pencegahan dan pendekatan yang lebih manusiawi dalam menangani masalah siswa, bukan hanya saat masalah sudah besar. Kemudian, untuk isu yang ketiga yaitu tidak adanya fasilitas ruang BK yang memadai. Kondisi saat ini yang saya temukan di lapangan yaitu ruang BK saat ini masih memerlukan penataan dan perbaikan agar dapat menunjang proses layanan bimbingan dan konseling secara optimal. Sedangkan kondisi yang diharapkan yaitu seharusnya pihak sekolah memperhatikan kondisi ruangan BK saat ini yang tidak memadai dan tidak sesuai dengan standar ruang BK di sekolah. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang dampak dan para pihak yang terkena dampak apabila isu-isu ini tidak ditangani dengan segera. Isu yang pertama yaitu pelayanan BK yang bersifat hukuman bukan pendampingan. Dampaknya yaitu siswa menjadi takut datang ke ruang BK, adanya stigma negatif terhadap ruang BK yaitu ruang BK dianggap tempat hukuman, bukan tempat mencari solusi, dan hubungan guru BK dan siswa menjadi renggang. Adapun pihak yang terkena dampak yaitu siswa, guru BK, guru mata pelajaran dan wali kelas, orang tua siswa, dan sekolah secara umum. Untuk isu yang kedua yaitu belum optimalnya pelayanan konseling individu dan kelompok. Dampaknya yaitu permasalahan siswa tidak tertangani secara tuntas, peningkatan perilaku menyimpang di lingkungan sekolah, dan siswa merasa tidak mendapat dukungan secara personal. Adapun pihak yang terkena dampak yaitu siswa, guru BK, guru mata pelajaran dan wali kelas, orang tua siswa, dan sekolah secara umum. Kemudian untuk isu yang ketiga yaitu tidak adanya fasilitas ruang BK yang memadai. Dampaknya yaitu sulit melaksanakan konseling secara nyaman, rahasia, dan efektif. Siswa enggan datang ke ruang BK karena merasa tidak aman, tidak nyaman, atau merasa tidak didukung fasilitas yang baik. Lalu untuk pihak yang terkena dampak sama juga yaitu siswa, guru BK, guru mata pelajaran dan wali kelas, orang tua siswa, dan sekolah secara umum. Selanjutnya tentang keterkaitan isu dengan manajemen ASN. Isu yang pertama yaitu pelayanan BK yang bersifat hukuman bukan pendampingan. Adapun keterkaitan isu tersebut dengan manajemen ASN yaitu belum relevan dengan asas manajemen ASN seperti asas keadilan dan kesetaraan, profesionalitas, efektivitas, dan efisiensi. Kemudian isu yang kedua yaitu belum optimalnya pelayanan konseling individu dan kelompok. Adapun keterkaitannya dengan manajemen ASN adalah belum relevan dengan asas manajemen ASN seperti asas profesionalitas, efektivitas, dan efisiensi. Lalu yang terakhir yaitu isu tidak adanya fasilitas ruang BK yang memadai. Keterkaitannya dengan manajemen ASN yaitu belum relevan dengan asas manajemen ASN seperti asas kepastian hukum,
profesionalitas, efektivitas, dan efisiensi. Langkah selanjutnya yaitu penetapan isu prioritas. Untuk menetapkan core isu, saya menggunakan teknik analisis USG. Lalu diperoleh hasil tertingginya pada isu nomor 2 yaitu belum optimalnya pelayanan konseling individu dan kelompok. Lalu isu tersebut akan saya analisis lebih lanjut menggunakan diagram fishbone. Gunanya adalah untuk mengetahui akar masalah atau penyebab dari isu utama. Nah, inilah beberapa penyebab dari belum optimalnya pelayanan konseling individu dan kelompok. Yang pertama dari aspek sumber daya manusia. Guru BK masih perlu pelatihan atau pengembangan profesional berkelanjutan terkait pemberian layanan konseling individu dan kelompok. Dari aspek sarana dan prasarana, ruang konseling tidak memiliki fasilitas yang mendukung layanan bimbingan konseling. Selanjutnya, dari aspek manajemen waktu, jadwal konseling tidak terintegrasi dengan kurikulum. Aspek selanjutnya yaitu kebijakan sekolah. Tidak ada regulasi internal yang mendukung layanan konseling individu dan kelompok. Kemudian, konseling belum menjadi bagian dari budaya sekolah. Lalu dari aspek persepsi siswa merasa takut atau malu untuk konseling. Kemudian, konseling dianggap hanya untuk siswa bermasalah. Aspek yang terakhir yaitu dukungan stakeholder, yaitu kurangnya dukungan dari kepala sekolah dan guru lain. Selanjutnya, saya menyusun gagasan kreatif untuk setiap akar masalah dari isu yang saya ambil. Dan beberapa di antaranya, seperti mengikuti workshop atau pelatihan bersertifikat, menggunakan ruang kelas kosong untuk ruang konseling sementara, khususnya konseling kelompok. Kemudian menyediakan konseling daring atau online sebagai alternatif jika ruang fisik tidak tersedia, seperti WhatsApp, video call, Google Meet, dan sebagainya. Gagasan kreatif lainnya yaitu menyediakan kotak curhat anonim, mengarahkan siswa asuh saya membuat jurnal perasaan harian atau refleksi mingguan untuk membantu siswa lebih sadar tentang emosi mereka dan menganggap curhat sebagai kebutuhan sehat. Lalu saya juga akan membuat poster di dinding tiap kelas dengan tema 5 alasan kamu harus ke BK walau gak lagi punya masalah. Baik, sekian pemaparan saya tentang analisis isu manajemen ASN di unit kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.